Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lamdu Zaman dan saya dari kelas 11 TJKT 3. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul yaitu kebutuhan teknologi telekomunikasi dalam jaringan. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi telekomunikasi menjadi kunci utama dalam menumbuhkan dan mempermudah akses informasi di seluruh dunia. Dan perubahan iklim global juga memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan sumber daya telekomunikasi. Dan oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait kebutuhan sumber daya dalam konteks jaringan wifi, wireless, modem, dan juga satelit itu sangat penting. Selanjutnya yaitu tentang pengertian layanan telekomunikasi. Dan jaringan telekomunikasi ini adalah salah satu segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya umum manusia dengan pemakaian lain, sehingga kedua pemakaian tersebut dapat saling bertukar informasi dengan cara bicara, menulis, dan juga mengerti. Dan pada saat itu juga hal itu digabungkan. Selanjutnya yaitu fungsi telekomunikasi jaringan. Fungsi telekomunikasi jaringan ini merupakan teknologi layanan jaringan, sebuah sistem yang dirancang untuk melayani pengguna untuk memakai berbagai jenis perangkat. Tujuannya apa? Adalah untuk membangun sistem lancar agar seluruh berjalan dengan efektif dan sesuai kebutuhan dari setiap peserta. Selanjutnya yaitu definisi dari jaringan wireless. Jaringan wireless ini adalah jaringan komunikasi dan kabel yang memungkinkan perangkat-perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi tanpa menggunakan kabel fisik. Lagi jaringan wireless menggunakan genomes and electromagnetic untuk mentransfer data antara perangkat. Contoh jaringan wireless termasuk jaringan Wi-Fi, jaringan satelit seperti 5G dan 4G, serta teknologi Bluetooth dan juga Zigbee. Selanjutnya di sini kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan. Wireless ini memiliki kekurangan tentang terhadap gangguan sinyal seperti interferensi atau blockage. Juga kecepatan dan kualitas sinyal dapat bervariasi tergantung pada lokasi yang kita miliki atau kondisi lingkungannya. Dan kelebihannya yaitu mobilitas tinggi karena tidak terikat oleh kabel, dan juga lebih mudah untuk pemasangan dan peluangan jaringan. Selanjutnya itu definisi dari jaringan WLAN. Jaringan WLAN ini adalah jenis jaringan berkomunikasi yang menggunakan kabel fisik seperti serat optik atau kabel tembaga untuk mengirimkan data antara dua atau lebih titik. Dalam jaringan WLAN ini, data dikirim melalui kabel yang terhubung langsung dari satu titik ke titik lainnya. Dan selanjutnya ini tentang kelebihan dan kekurangan WLAN-nya. Pertama itu kekurangannya. Pertama itu rentan terhadap kerusakan fisik seperti kabel putus atau terganggu oleh konstruksi bangunan. Dan juga mobilitasnya itu terbatas karena terhubung secara fisik. Selanjutnya itu kelebihannya, kecepatan dan kualitas sinyal yang stabil, juga ada biasanya memiliki latensi yang sangat bagus. Selanjutnya yaitu ada jaringan satelit. Nah, jaringan satelit ini adalah jaringan komunikasi yang menggunakan satelit sebagai titik pusat untuk mentransfer data antara dua atau lebih di titik. Dalam jaringan satelit, data dikirim dari pengirim melalui antena ke satelit yang berada di orbit bumi, dan kemudian itu diteruskan kembali untuk diterima oleh penerima. Dan jaringan satelit ini sering digunakan untuk berbagai keperluan termasuk telekomunikasi, internet, pemantauan lingkungan, navigasi, dan juga lainnya. Dan selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari jaringan satelit. Pertama itu dari kekurangannya, memiliki latensi tinggi karena jarak sinyal halus bepergian ke luar angkasa dan juga kembali, dan juga rentan terhadap gangguan cuaca karena kita itu memiliki cuaca iklim tropis seperti hujan lebat atau badai. Dan untungnya kita tidak memiliki kondisi iklim yang snow. Juga kelebihannya ini tuh jangkauan global yang luas karena ini berada di dalam ruang angkasa. Juga cocok untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur. Yang terakhir itu tidak memerlukan infrastruktur darat murni. Selanjutnya itu jaringan modem. Jaringan modem ini mengacu pada penggunaan modem dalam sebuah jaringan atau menghubungkan berbagai perangkat ke internet atau jaringan komunikasi lainnya.
Dan modem ini singkatan dari modulator. Dan modulator adalah perangkat keras yang mengubah sinyal digital dari komputer atau perangkat lainnya menjadi sinyal analog. Dan hal itu sering digunakan pada PC, telepon, kabel koaksial, serat optik atau gelombang radio dan sebaliknya. Oke, selanjutnya ada tentang kekurangan dan juga kelebihan dari modem ini. Kekurangannya itu tergantungan pada kecepatan dan kualitas sinyal dari penyedia layanan internet, akan menjadi bottleneck jika digunakan dalam jaringan padat, dan kelebihannya itu memudahkan perangkat ke internet melalui berbagai jaringan koneksi seperti wireline, wireless atau satelit, dan juga biasanya itu cukup mudah diatur dan digunakan. Oke, dan di sini kesimpulannya yaitu wireline memiliki kecepatan dan kualitas sinyal yang stabil, namun rentan terhadap kerusakan fisik dan memiliki mobilitas terbatas. Dan juga wireless itu memiliki mobilitas yang tinggi, namun pemasangan yang rentan terhadap gangguan sinyal dan kecepatan yang bervariasi tergantung jangkauan global yang luas untuk tergantung daerahnya. Juga satelit memiliki jangkauan global yang luas dan cocok untuk daerah terpencil, tetapi memiliki latensi tinggi dan rentan terhadap gangguan cuaca. Juga modem itu menghubungkan perangkat ke internet melalui berbagai jenis koneksi, sementara memiliki ketergantungan pada kecepatan, kualitas sinyal penyedia dan juga layanan internet. Pada pemilihan teknologi ini tergantung pada kebutuhan spesifik yang kita butuhkan, juga kondisi lingkungannya. Misalkan jaringan wireless cocok untuk lingkungan yang stabil dan mobilitas yang permanen, sementara jaringan wireless atau satelit itu lebih sesuai untuk mobilitas yang tinggi atau daerah yang kecil. Juga modem kita dapat menggunakan perangkat ke berbagai jenis jaringan. Maka mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih?